Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai tips untuk maba politeknik menjadi mahasiswa berprestasi. Banyak definisi mengenai mahasiswa berprestasi. Tapi kalau menurut saya yang pernah 2 kali menjadi mahasiswa dan sekarang menjadi dosen yang membimbing mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, saya berpendapat bahwa mahasiswa berprestasi adalah pertama, mahasiswa itu bagus di bidang akademik. Yang pertama itu bisa dinilai dari cum laude untuk nilainya, bisa juga lulusan tercepat, dan dia mempunyai kompetensi yang menghuni di bidang yang saat ini dia tekuni. Kemudian untuk bidang non akademik, mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang ikut atau aktif di organisasi yang bergerak di bidang kampus atau di bidang kemasyarakatan. Kemudian juara lomba tingkat kampus, nasional dan internasional merupakan salah satu indikasi bahwa mahasiswa itu bisa dikatakan mahasiswa yang berprestasi. Kemudian mahasiswa yang berprestasi akan mendapatkan output yang luar biasa ketika dia mempunyai plan untuk masa depan. Mulai dari bekerja sesuai bidang langsung diterima, ataupun dia akan mendapatkan beasiswa lanjut studi yang diberikan secara full, mulai dari biaya perkuliahan, biaya hidup, buku, TA dan lain-lain. Tips untuk maba atau mahasiswa di politeknik untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Yang pertama adalah mahasiswa harus fokus pada kegiatan akademik. IPK bukan segalanya, memang benar. Tetapi IPK menjadi salah satu gambaran bagaimana seorang mahasiswa bekerja keras selama dia mengikuti perkuliahan. Kurikulum menggambarkan kuliah teori, praktik, PKL, dan tugas akhir. Nah, kurikulum ini yang output dari kurikulum adalah nilai perkuliahan yang akan dikumulatifkan menjadi IPK di saat mahasiswa lulus kuliah. Sehingga bisa dibilang bahwa IPK memang tidak menjadi patokan seorang akan cepat bekerja atau sukses di masa depan. Namun setidaknya IPK menjadi syarat akademik yang sangat menentukan karir dan jenjang seorang yang baru lulus kuliah. Kemudian bagi mahasiswa politeknik akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan kompetensi secara menyeluruh di saat dia kuliah. Dan itu diindikasikan dengan sertifikat, ijazah dan transkrip nilai. Sehingga ada teman-teman saya yang bilang IPK tidak penting. Tapi saya merasakan sendiri bahwa IPK menjadi penting. Mendaftar beasiswa, mendaftar bekerja dan lain-lain. IPK dan sertifikat kompetensi, kemudian sertifikat kompetensi lomba dan organisasi akan menjadi nilai plus bagi mahasiswa yang akan atau yang baru lulus ketika dia ingin melanjutkan kuliah atau bekerja. Bagaimana tips untuk fokus ke bidang akademik? Ini tips yang saya lakukan ketika saya kuliah S1 dan S2 ya. Yang pertama, cintai kampus atau jurusan kita kuliah. It is the key. Jadi apabila kita kuliah saat ini di jurusan atau di kampus, kita harus bangga dulu terhadap kampus dan terhadap tempat kita belajar. Apabila kita tidak cinta akan jurusan kita, bukan passion kita, yakinlah kita tidak akan memberikan yang terbaik atau mendapatkan hal-hal yang terbaik. Hal yang pertama, cintai kampus dan cintai jurusan kita. Makanya ketika memilih kampus atau memilih jurusan harus sesuai dengan passion, minat dan kemampuan kita. Yang kedua, baca kurikulum program studi kita selama kuliah. Ketika pertama kali kita kuliah, mahasiswa baru harus membaca kurikulum yang akan dia dapat selama kuliah. Apabila di 3 itu di 6 semester, apabila di 4 itu di 8 semester. Baca dulu mata kuliah yang mungkin
akan kita pelajarin di saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Kemudian buat plan kekuatan atau keunggulan tiap semester. Fokuslah pada mata kuliah yang kita sukai, praktikum yang kita sukai, SKS-nya besar, dosennya kita sukai atau dosennya enak saat mengajar, targetkan nilai A. Contoh saat saya kuliah di semester pertama adalah semester-semester yang sangat penting sekali. Karena semester awal adalah semester kita baru belajar atau baru mengenyam yang namanya kuliah. Kita akan masih mengadaptasi pembelajaran yang SMA kemudian pindah ke kuliah atau ke bidang perguruan tinggi. Kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kemudian kita harus menargetkan, misalnya di semester ini ada 8 mata kuliah, kita targetkan mata kuliah unggulan yang kita kejar nilainya untuk mendapat nilai terbaik atau nilai A atau nilai A+. Karena nilai ini yang akan membantu di mata kuliah yang kemungkinan nilainya akan jelek atau nilainya tidak sesuai harapan. Kemudian fokus mengikuti perkuliahan. Adaptasi dibutuhkan oleh mahasiswa baru ketika dia pertama kali kuliah di semester pertama. Usahakan nilai semester 1 dan 2 itu mendapat nilai yang kumlot atau di atas 3,5. Karena apabila kita di atas 3,5, semester berikutnya kita akan lebih nyaman atau lebih comfort gitu. Lebih nyaman dengan kondisi tersebut untuk menstabilkan nilai kita agar kita menjadi salah satu lulusan yang berpredikat kumlot atau lulus dengan pujian. Kemudian yang terakhir adalah belajarlah sebelum materi tersebut diajarkan. Banyak membaca buku, banyak membaca jurnal. Saya dulu ketika pertama kali kuliah S2, saya lihat mata kuliah saya di semester ini yang saya ajarin, saya segera menuju ke perpustakaan dan ke toko buku, kemudian membeli buku-buku yang satu judul dengan mata kuliah yang akan saya ikuti. Banyak referensi, akan referensi penulis-penulis lain, karya-karya orang lain, membuat saya lebih luas dalam memahami materi yang akan diajarkan. Seringkali profesor-profesor saya memberi tugas, namun saya sudah mempunyai bayangan bagaimana saya mengerjakan tugas tersebut. Sehingga kita harus mempunyai plan untuk mendapatkan nilai terbaik di setiap semester yang kita ikutin. Ini harus diingat oleh mahasiswa baru yang baru akan kuliah, terutama yang ada di Politeknik. Nilai kumlot di saat kita kuliah tidak akan menjadi nilai plus di mata HRD atau di mata pewawancara di saat kita mendaftarkan beasiswa lanjutan. Nilai plus didapat ketika kita mampu menyeimbangkan akademik dan organisasi secara seimbang. Organisasi membentuk karakter mahasiswa menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dapat membangun relasi dan membentuk kepribadian. Ini yang sangat penting. Kemudian kita sebagai mahasiswa baru atau maba wajib ikut organisasi menurut saya sesuai dengan passion kita. Kemudian ikuti lomba tingkat kampus dan tingkat nasional. Kemudian bentuk kepribadian menjadi mahasiswa. Kita harus menjadi mahasiswa yang peka terhadap lingkungan, yang jujur, santun, dan disiplin. Apabila 4 faktor ini ada di poin mahasiswa, yakinlah nilai dan masa depan kalian akan cerah. Karena saat ini kita sulit menemui mahasiswa yang benar-benar peka, benar-benar jujur, benar-benar santun, dan benar-benar disiplin. Rata-rata banyak mengabaikan faktor-faktor dari kepribadian ini. Kepribadian ini merupakan proses sehingga kita harus membiasakan diri untuk menjadi seseorang yang memang luar biasa di mata orang lain dan luar biasa di mata diri sendiri. Itu yang utama. Faktor ketiga yaitu fokus pada kompetensi dan membentuk budaya kerja industri. Ya, mahasiswa Politeknik akan fokus kepada skill, hands on atau mempraktekkan. Sehingga fokuslah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai kompetensi di bidang yang kita tekunin saat ini. Apabila di teknik mesin bisa mengikuti kompetensi setingkat nasional atau internasional, misalnya di subkompetensi pengelasan, pneumatik hidrolik, gambar atau K3. Itu tergantung dengan passion, minat dan tujuan kita nanti di saat bekerja. Kemudian
di saat PKL atau praktek kerja lapangan atau PI atau praktek industri, manfaatkan dan serap ilmunya secara optimal. Kita butuh budaya kerja, kita butuh komunikasi kerja, kita butuh bekerja secara kolaborasi. Karena saat ini seseorang tidak akan sukses apabila dia mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia harus mampu untuk membuat lingkungan mensupport dia dalam mengejar impian. Itu yang poin titik penting ketika kita melaksanakan PKL dan meningkatkan kompetensi kita selama kita kuliah di Politeknik. Tips keempat, manajemen waktu yang baik. Tidak banyak mahasiswa yang mampu memanajemen waktu dengan secara baik. Rata-rata mahasiswa mempunyai manajemen waktu yang buruk. Sehingga mahasiswa harus mampu membedakan urusan penting atau mendesak, membedakan kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain, membedakan waktu istirahat atau waktu belajar. Ketika kita kuliah di D3 atau D4, waktu itu akan terasa sangat singkat. Sehingga hari-hari tersebut harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Jangan sampai kita yang dimakan oleh waktu. Waktu berlalu tapi kompetensi dan pengetahuan kita tidak bertambah. Bahkan prestasi bukan yang bertambah malah menurun. Nah itu jangan sampai, terutama untuk mahasiswa baru. Kalau tidak kalian akan tergerus oleh waktu dan menjadi mahasiswa abadi atau mahasiswa yang lama lulus. Kemudian ini adalah beberapa pekerjaan saya yang saya lakukan ketika saya S1. Saya banyak mengerjakan tugas kuliah, saya ikut organisasi, saya mengikuti praktikum, kemudian pelatihan. Saya main futsal, saya mendaki gunung dengan organisasi pramuka pada waktu itu. Saya nongkrong, kadang-kadang saya ke kampus, makan, ngobrol dengan teman-teman, ikut demo, me time atau waktu sendiri atau family time. Sehingga bisa disimpulkan banyak hal yang bisa kita lakukan. Selagi hal itu bermanfaat, selagi hal itu menunjang kenyamanan kita ketika kita belajar, boleh diikutin. Yang pasti kita tahu potensi kita tahu kemampuan kita harus memilih jalan untuk sukses, bangkit dan belajar, atau kita akan diam dan malas-malasan. Itu pilihan kita. Tips kelima, belajar mengenai menulis karya tulis ilmiah. Menjadi mahasiswa berprestasi tidak akan lepas dari namanya karya tulis ilmiah. Saat kita kuliah membuat laporan, tugas, praktikum, laporan PKL dan tugas akhir itu berhubungan dengan karya tulis ilmiah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah cari teman, mentor, kakak tingkat, dosen yang kamu sukai dan mampu membimbingmu untuk mengembangkan bakatmu di bidang penelitian dan bidang karya tulis. Kemudian menulis merupakan proses yang harus kita dalami selama menjadi mahasiswa. Agar di masa depan kamu sudah siap menghadapi dunia dewasa yang penuh dengan format yang kaku. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya bertindak dengan bebas, dengan tidak ada aturan, karena kita mengutamakan pikiran kritis dan idealisme kita. Tapi ketika kita bekerja, kita akan terpaku atau terkunci dengan beberapa format yang kaku. Apabila kita ingin beradaptasi melewati format yang kaku ini, kita harus mempunyai basic dan mental yang kuat. Apabila itu kita ikuti, yakinlah bahwa format yang kaku ini dapat kita lunakkan dan dapat kita ikutin secara mulus. Apabila kita tidak dapat mengikuti format yang kaku tadi, banyak teman-teman yang bekerja secara terpaksa, bekerja tidak nyaman. Lama-lama dia tidak akan betah di lingkungan yang saat ini dia tempati. Itu perlu diingat untuk mahasiswa yang nanti dan pastinya akan bekerja di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita masuk ke tip ke-6 atau tip terakhir. Prinsip terus berbagi, terbuka dan berkembang. Saya banyak ketemu teman-teman saya, dia mempunyai kemampuan, boleh dibilang pinter di kelas, tapi dia sangat pelit informasi, tugas tidak berbagi, dalam tanda kutip tidak memberi kisi-kisi dan lain-lain. Sehingga yang terjadi apa? Ketika dia sukses, orang tidak terkejut karena kesuksesan itu dia raih
dengan jalur yang sudah dia pilih. Tapi apabila kita berbagi, kita mengangkat teman-teman di sekitar kita untuk sama-sama berprestasi, kita akan menjadi orang yang benar-benar bisa bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Kita akan dikenang menjadi orang yang bisa mengajak orang lain untuk berbuat lebih, bukan untuk diri kita sendiri. Berbagi tidak akan membuat kita miskin atau menjadi bodoh, malah akan membuat kita atau ilmu kita semakin bertambah. Terbuka atas kritik dan saran membuat seorang mahasiswa menjadi lebih kuat. Saran dari dosen, dari kakak tingkat diserap kemudian dijadikan motivasi untuk berbuat yang lebih. Yang terakhir, berkembang adalah proses. Temukan tujuan hidupmu lalu kerja keraslah untuk itu. Pertama kali saya kuliah S2, saya sudah memfokuskan untuk kuliah lagi ke S3. Dan ketika saya mendapatkan beasiswa, saya ingin sekali dulu mengambil beasiswa tersebut di salah satu kampus di Taiwan ya, di kampus negeri. Namun saat itu saya menemukan tujuan lain di hidup saya, yaitu saya ingin membahagiakan ke orang tua saya ingin mempunyai kehidupan sendiri, dan suatu saat saya yakin saya bisa kuliah lagi, sehingga saya terus berjuang untuk itu. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.